Selamat datang semuanya pada kelas pembelajaran Pali Nikaya. Mari kita mulai dengan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, baiklah. Selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran Nikaya. Hari ini kita membahas tentang bagian kedua dari Ambata Sutta, yang mana merupakan sutta ketiga dari Digha Nikaya. Jadi kita sudah belajar sutta ini sebagai lesson 7, di mana merupakan pengantar dari percakapan antara Ambata dan Buddha. Kemudian sejarah singkat dari kasta Sakya, ya, yang termasuk Buddha juga di dalamnya, dan juga sejarah dari keturunan Ambata, ya, yang disebut sebagai Kanayana, dan disimpulkan ditutup dengan suatu syair yang menunjukkan bahwa Katia adalah yang terbaik. Jadi Katia itu merujuk kepada raja, ya, keturunan raja adalah yang terbaik di antara mereka yang menghargai kasta. Kemudian Buddha melanjutkan tentang pengetahuan dan tindak tanduk atau perilaku itu adalah yang terbaik di antara para dewa dan manusia. Kemudian Ambata menanyakan tentang pengetahuan dan perilaku atau tindak tanduk, apa yang dimaksud dengan tindak tanduk, perilaku, atau carana dalam bahasa Bali, dan apa yang disebut sebagai pengetahuan atau wija. Jadi wija dan carana. Karena Buddha menjelaskan bahwa pengetahuan dan perilaku adalah yang terbaik, maka dia tertarik mengetahui arti dari pengetahuan dan perilaku. Dan berdasarkan pada kitab komentar, penjelasan dari kitab komentar, jadi ketertarikan ini datang dari pemikirannya. Buddha mengatakan pengetahuan dan perilaku adalah yang terbaik. Dia berpikir, saya juga memiliki pengetahuan dan perilaku. Jadi Ambata berpikir dengan cara seperti itu. Perilaku merujuk kepada 5 moralitas berdasarkan penjelasan kitab komentar. Jadi Ambata memiliki keyakinan bahwa saya punya perilaku carana karena saya menjaga 5 sila. Saya juga memiliki pengetahuan tentang Weda, ya, dalam literatur mereka, ya. Ya, jadi dengan ini dia juga memiliki kepercayaan diri bahwa saya punya wija dan carana. Dengan begini saya bisa menjadi yang terbaik. Jadi bergantung pada keyakinan itulah dia bertanya apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan tindak tanduk atau perilaku. Tapi Buddha mengatakan tentang
tentang pengetahuan ataupun perilaku yang melampaui segala-galanya, yang tidak tertandingi, ya, yang tinggal berumah tangga. Mereka yang masih mengurusi urusan pernikahan, ya, jadi memberi ataupun menerima, ya, dalam pernikahan itu, orang-orang seperti itu selalu mengatakan bahwa kamu layak untukku, kamu tidak layak untukku. Nah, untuk mereka yang telah mencapai pengetahuan dan perilaku, seharusnya menjauh dari keterlibatan pernikahan seperti itu. Dan juga mengatakan bahwa kamu layak untukku, kamu tidak layak untukku. Oleh karena itulah, hanya mereka yang telah meninggalkan semua hal demikian, keterlibatan dalam pernikahan, ya, itu, dan menjaga untuk membandingkan dirinya dengan yang lain, itulah bisa mencapai pengetahuan dan perilaku. Di sini Buddha mengatakan yang tidak terlampaui atau tidak tertandingi. Ya. Jadi dalam Pali disebut sebagai kata anuttara. Ini bukan pengetahuan umum maupun perilaku yang umum, ya, tetapi ini yang unggul, yang tidak tertandingi. Jadi Buddha menunjukkan apa yang dimaksud sebagai pengetahuan dan perilaku yang unggul nantinya. Dalam tahapan ini, Buddha menunjukkan bahwa ini tidak kan. Kemudian Ambata bertanya lagi, makna sesungguhnya yang secara spesifik dari pengetahuan dan perilaku. Jadi Buddha menjelaskan dari awal dari stanza ini disebutkan dalam Samanya Pala Sutta. Di sana Buddha juga sudah menjelaskan secara bertahap buah dari kehidupan pertapaan. Jadi bermula dari Tathagata muncul di dunia ini. Jadi jenis Buddha yang mana, Arahat sama Sang Buddha dan lain sebagainya, yang telah diketahui sebagai 5 kualitas dari Buddha, ya, dari Arahang sama Sang Buddha dan seterusnya. Dan sekarang yang kualitas yang keempat, Wijacarana Sampano. Ini hubungannya dengan penjelasan dari sutta ini di Ambata Sutta. Jadi di sini juga Buddha menyebutkan wija dan carana. Dan Buddha juga sudah diketahui sebagai arahang sama sambuddho wija carana sampano. Jadi untuk menjelaskan tentang perilaku dan pengetahuan, Buddha mulai dari kemunculan dari sama sambuddha yang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan. Kemudian Buddha juga menunjukkan jenis Buddha yang seperti apa yang muncul di dunia ini. Ya, jadi mereka Buddha yang muncul di sini sesuai dengan kualitas dari Buddha, ya, yang merujuk kepada 9 kualitas dari Buddha yang telah muncul di dunia ini, ya. Buddha merealisasi sendiri terhadap karakteristik sesungguhnya dari Dhamma, dan beliau menyatakan, menjelaskan kebenaran mulia ini kepada makhluk hidup, ya, baik kepada dewa, mara, brahma. Kemudian beliau
membabarkan Dhamma. Dhamma yang seperti apa di sini? Buddha secara sepenuhnya adalah damai yang indah, ya, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Dan ini tercatat di literatur kita, tercatat dengan baik. Ya. Jadi para siswanya akan mempelajari dan mengajarkan Dhamma tersebut sebagaimana leluhur mereka dari generasi ke generasi. Jadi di sini kita harus menekankan damai yang seperti apa, ya. Jadi damai yang telah dibabarkan dengan baik oleh Buddha. Ya, jadi di sini Dhamma menunjukkan kehidupan suci yang sepenuhnya murni dan tersempurnakan. Jadi tujuan dari Dhamma itu adalah menunjukkan kehidupan suci yang sepenuhnya sempurna dan juga murni. Jadi bukan hanya untuk kesejahteraan dari kehidupan berumah tangga, tetapi dalam kehidupan suci. Ya. Dan ajaran lain itu hubungannya dengan pengulangan dari ajaran ini, mulai praktek moralitas, ya, menjaga pintu-pintu indera, rintangan-rintangan batin, pencapaian jana. Jadi untuk moralitas, Buddha hanya menjelaskan ini adalah latihan moralitas. Ditunjukkan dengan istilah carana perilaku. Jadi pencapaian jana ini merujuk kepada 8 jenis pencapaian. Bagi yang sudah mempelajari Abhidhamma, terdapat 8 pencapaian, ya. Jadi ada 4 jana materi halus, 4 jana non materi. Ya, ini merujuk kepada carana atau perilaku. Kemudian mulai dari Vipassana Nyana di sutta yang kedua menjelaskan 8 jenis pengetahuan. Ini merujuk kepada pengetahuan di dalam sutta ini, yaitu wija. Jadi wija dan carana, Buddha menyebutkannya kepada ambata. Jadi apa yang dimaksud dengan wija dan carana. Kemudian setelah penjelasan dari pencapaian dari wija dan carana, Buddha mencoba menunjukkan posisi tertentu dari Brahmana muda Ambata dan gurunya Pokharasati. Jadi Buddha melanjutkan untuk menjelaskan 4 jalan kegagalan dalam praktek dari wija carana. Karena Ambata, sebelum Buddha menjelaskan secara spesifik apa itu wija dan carana, berpikir bahwa kita juga sudah tersempurnakan dalam wija dan carana. Kita juga punya wija dan carana. Oleh karena itulah Buddha mencoba untuk menunjukkan yang sesungguhnya. Jadi 8 pencapaian carana dan 8 pengetahuan wija itu jauh dari apa yang sudah dicapai oleh Ambata dan gurunya. Kemudian apa itu 4 jalan kegagalan? 4 jalan kegagalan. Jadi mereka yang tidak bisa mencari ataupun praktek untuk pencapaian pengetahuan ataupun perilaku yang unggul, ya, hanya praktekkan yang tidak bisa juga berhasil mencapai pencapaian yang terungguli ini, ya. Jadi hanya mengambil tongkat pengusung dan masuk ke dalam hutan dengan berpikir
untuk prakteknya, saya hanya akan hidup dari hasil alam saja. Jadi ini juga termasuk dalam meninggalkan kehidupan rumah tangga, ya. Tetapi di sini masih belum pencapaian praktek dan hanya tinggal dia hanya mengumpulkan dan makan hasil alam. Kemudian setelah itu mereka mencoba untuk praktek sebagai praktek pertapaan. Ya. Ini bisa dipraktekkan oleh Brahmana ketika mereka meninggalkan kehidupan berumah tangga seorang Brahmana. Nah, orang seperti ini yang pergi ke hutan dan tinggal dari hasil alam bisa dikatakan sebagai kegagalan pertama dari Wija dan Carana. Karena dia tidak bisa mencapai pencapaian Wija dan Carana walaupun tinggal di hutan dan hidup hanya dari hasil alam saja. Oleh karena itulah praktek seperti ini dikatakan sebagai kegagalan pertama. Kemudian, jika orang-orang itu, petapa dan brahmana itu tidak bisa mencapai kegagalan pertama, kemudian membawa sekop dan keranjang ini, jadi hidup berdasarkan dari umbi-umbian dan akar-akaran, ya. Jadi menggali umbi-umbian dan akar-akaran buah, ya. Mereka memetiknya sendiri dan memakannya, kemudian bermeditasi terhadap itu. Nah, kemudian kalau kelompok Brahmana dan petapa tidak bisa mencapai jalan pertama, kemudian dia membuat perapian di tepi sekat dari pemukiman, ya, kemudian membuat api, ya. Ini juga termasuk sebuah praktek, ya. Ini adalah kegagalan yang ketiga. Dan dengan praktek ini mereka tidak bisa mencapai pencapaian pengetahuan dan perilaku. Dan yang terakhir, ketika kelompok dari petapa dan brahmana tidak mampu melakukan praktek sebelumnya, kemudian mereka mendirikan sebuah rumah dengan 4 pintu di persimpangan jalan, dan mereka tinggal di situ untuk menjadi pelayan atau memberikan pelayanannya kepada petapa dan brahmana yang sedang praktek ke 3 bentuk praktek sebelumnya, yang yang mempraktekkan pencapaian wija dan carana. Mereka berpikir diri mereka sendiri sebagai pelayan. Jadi saya akan melayani siapapun petapa dan brahmana yang datang dari arah manapun ke tempat kami. Jadi dengan cara ini mereka mencoba untuk tetap berlatih. Tapi di sini 4 cara praktek ini dikatakan sebagai jalan kegagalan dari praktek pengetahuan dan perilaku. Karena pertapa dan brahmana ini tidak bisa mencapai pengetahuan dan perilaku. Walaupun mereka dikatakan sebagai 4 jalan kegagalan, tetap mereka melakukan praktek seperti ini, ya tetap harus diapresiasi, ya. Kemudian Buddha bertanya, apakah Ambata dan gurunya itu sudah hidup sesuai dengan pencapaian pengetahuan dan perilaku yang unggul? Jawabannya tidak, ya. Jadi dia mengaku, Ambata mengaku, dan gurunya tidak satupun yang berlatih untuk pencapaian pengetahuan dan perilaku dalam konteks ini. Setelah itu Buddha lanjut bertanya, apakah mereka mengikuti bentuk-bentuk dari praktek petapaan yang termasuk dalam jalan kegagalan
ya untuk pencapaian wija dan carana, dan bahkan untuk kegagalan itu dia menjawab tidak karena mereka tidak apaan tersebut, ya. Hidup dalam kehidupan Brahmana pada zaman Buddha. Mereka tidak mempraktekkan salah satu dari praktek pertapaan yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian dia menjawabnya dengan tidak, ya, tidak yang mulia Gotama. Kemudian akhirnya Buddha menunjukkan walaupun kamu dan gurumu tidak mempraktekkan, setidaknya 4 jalan kegagalan untuk pencapaian wija dan carana, kamu masih berpikir kamu dan gurumu. Jadi karena Ambata datang ke hadapan Buddha dan mencoba untuk merendahkan posisi Buddha, dan dia begitu angkuh menjadi seorang Brahmana atau murid dari Brahmana Pokarasati. Oleh karena itulah Buddha mengatakan, walaupun kamu tidak mempraktekkan satupun dari 4 jalan kegagalan, kamu hanya mengatakan bahwa petapa yang merendahkan Buddha, ya, mengatakan yang memperlakukan Buddha dengan cara yang tidak hormat, ya. Kemudian menghina juga dengan kata-kata tertentu, ya. Bahkan dia merujuk kepada klan Sakya, ya, suku Sakya yang termasuk juga Buddha. Jadi walaupun kamu bahkan tidak mempraktekkan 4 jalan kegagalan itu, kamu merendahkan para petapa atau samana, ya, yang mereka yang hidup dengan cara bertapa. Jadi Buddha kemudian bertanya, jika kamu begitu yang terpelajar dalam 3 Weda dan merendahkan petapa yang lain, ini adalah kesalahanmu. Kita bisa mengatakan ini adalah kesalahan gurumu. Jadi bagaimana gurumu melakukan ini dengan cara yang tidak pantas. Kemudian setelah menunjukkan posisi ini, Buddha melanjutkan tentang Brahmana Pokarasati. Kemudian Buddha menunjukkan bahwa Raja Pasenadi dari Kosala, walaupun dia memberikan kesempatan untuk memimpin kota Ukatha, ya, Brahmana Pokarasati, tapi Raja tidak mengizinkannya untuk bercakap secara langsung. Jadi terhadap situasi ini, kitab komentar menjelaskan Pokarasati mengetahui mantra tertentu untuk mengendalikan pikiran orang lain. Jika dia menyatakan suatu nama, ketika raja mendengarkannya, maka raja akan memberikannya. Artinya Brahmana Pokarasati dengan paksa mengambil sesuatu yang tidak diberikan dengan kekuatan mantranya. Karena takut akan hal itu, Raja Pasenadi Kosala tidak mengizinkan Brahmana Pokarasati untuk bercakap secara langsung. Jika ingin konsultasi sesuatu dengan Brahmana Pokarasati, maka bercakap di balik tirai, ya.
Jadi tidak secara langsung berhadapan dengan Brahmana Pokarasati. Kemudian Buddha menunjukkan situasi ini. Jadi kitab komentar menjelaskan tentang situasi ini. Ya. Jadi situasi ini diketahui oleh raja dan juga kelompok dari Brahmana. Jadi informasi ini tidak diumumkan secara umum, ya, tetapi Buddha mengetahuinya. Jadi melalui pengetahuan supernya, ya, pengetahuan istimewanya, Buddha memberikan informasi ini. Kemudian Buddha melanjutkan bertanya. Ya, jadi untuk menjelaskan posisi dari Brahmana pada saat itu, ya, di zaman itu, termasuk Pokarasati dan Ambata, memberikan contoh Raja Pasenadi. Jadi raja ketika memberikan suatu perintah ataupun pernyataan, jadi duduk di tempat yang sepatutnya, kemudian memberikan perintah ataupun pernyataan, dan jika seseorang ketika Raja Pasenadi meninggalkan tempat itu dan seorang pekerja ataupun pelayan ataupun orang lain yang bukan raja dan orang lain menggantikan tempatnya, jadi berdiri di tempat di mana Raja Pasenadi berdiri memberikan perintah. Jadi ketika dia mengatakan, Raja Pasenadi mengatakan ini, mengatakan itu, kemudian Buddha bertanya, apakah dia bisa menjadi, apakah orang itu bisa menjadi orang yang sama seperti Raja Pasenadi? Karena dia berdiri tepat di tempat yang sama dari Raja berdiri sebelumnya. Kemudian Ambata menjawab, oh, tidak mungkin, mulia. Untuk berdiri di tempat raja, dia tidak bisa menjadi raja yang sama. Ya. Jadi artinya adalah raja mungkin memiliki lini kerajaannya, ya, dan orang lain tidak bisa memiliki posisi yang sama seperti raja. Jadi dengan cara yang sama, Buddha menunjukkan, jadi leluhur dari Brahmana jadi di waktu yang sebelumnya, ya, Brahmana itu mengulangi mantra dari Brahmana, ya, mantra pertama dari Brahmana, ya. Jadi yang pertama, 8 Brahmana, 8 petapa itu disebutkan, ya, sebagai leluhur dari komunitas Brahmana. Ya. Jadi Brahmana mengulangi 8 para bijaksanawan, ya. Itu yang disebut sebagai Weda, ya. Weda yang diucapkan oleh para bijaksana, ya, kemudian Wamadewa dan seterusnya. Jadi mereka menyusun Weda, kemudian meneruskan dari generasi ke generasi Brahmana di dalam komunitas Brahmana. Ya. Kemudian Buddha menunjukkan bagaimana para bijaksanawan pertama dari para Brahmana itu hidup. Dan di sini Buddha membandingkan cara hidup dari bijaksanawan pertama Brahmana di zaman itu, ya, termasuk Pokarasati. Jadi orang-orang ini guru dari
Brahmana tidak bisa mencapai bijaksanawan pertama dari Brahmana, ya. Kemudian sudah melanjutkan tanyaannya. Saat ini termasuk Brahmana Pokarasati, mereka menikmati seperti bersenang-senang, ya, bermandikan minyak wangi, rambut dan janggut dan seterusnya. Jadi hidup di dalam kehidupan rumah tangga, walaupun mereka adalah guru dan leluhurnya hidup jauh dari jenis penghidupan atau gaya hidup seperti ini. Tetapi komunitas Brahmana hidup dengan cara yang berbeda. Oleh karena itulah Buddha mengatakan, apakah mereka menyenangkan dirinya sendiri dengan cara seperti ini, apakah leluhurnya juga menikmati seperti ini? Hambata menjawab tidak, ya. Artinya mereka tidak mengikuti cara hidup dari bijaksanawan pertama Brahmana. Kemudian Buddha melanjutkan hubungannya dengan makanan istimewa, ya, seperti yang dilakukan oleh Brahmana. Kemudian apakah mereka menikmati dirinya terhadap wanita, ya? Dia juga mengatakan tidak. Kemudian apakah mereka menggunakan seperti kereta atau pedati, ya? Dan kemudian juga bijaksanawan Brahmana pertama tidak memiliki. Oleh karena itulah dari tanya jawab ini Buddha menunjukkan bahwa walaupun komunitas Brahmana pada saat itu mengklaim dirinya sendiri sebagai pengikut dari bijaksanawan Brahmana dan mereka hidup dengan gaya hidup yang berbeda. Kemudian Buddha membuat ambata untuk mengakui, kemudian melanjutkan bertanya. Jadi setelah itu Ambata sudah mengetahui situasi ini dan situasi Buddha juga. Jadi berdasarkan pada hierarki dari kastanya, ya, sistem kasta, dia tidak bisa dibandingkan dengan Buddha. Dan berdasarkan pada pencapaian wija dan carana, dia dan gurunya juga tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh Buddha. Kemudian tujuan dia datang ke hadapan Buddha adalah untuk memeriksa ataupun menginvestigasi Buddha terhadap 32 tanda agung. Ya, apakah Buddha memiliki atau bisa diidentifikasi melalui 32 tanda manusia agung ini. Jadi Buddha dalam posisi duduk, dia tidak bisa menemukan 32 tanda manusia agung dalam tubuh Buddha. Ya, jadi Buddha berjalan untuk menunjukkan kepada Ambata 32 tanda agung. Dan Ambata mengikuti, kemudian memeriksa apakah benar tubuh Buddha ini memiliki 32 tanda dari manusia agung. Kemudian dengan mengikuti, ya, berjalan mengikuti Buddha, dia bisa memeriksa 32 tanda dari manusia agung, ya. Jadi kalau kamu tertarik apa yang dimaksud dengan 32 tanda agung ini, kita akan belajar di dalam Lakkhana Sutta.
Ya, jadi Buddha menjelaskan tanda-tanda dari manusia agung dan kenapa ini muncul pada tubuh dari manusia agung. Nah, kemudian di sutta ini, ketika Ambata mengikuti Buddha, akhirnya dia bisa melihat tandanya semuanya kecuali 2 tanda. Jadi tanda itu adalah di tanda alat kelamin, ya, alat vital, dan juga lidah. Jadi Cakrawati ataupun Buddha, ya, memiliki alat vital, ya, alat vital yang terselubung seperti itu, ya, tertutup. Ya. Kemudian yang lainnya adalah lidahnya seperti lebar dan panjang, ya. Karena 2 tanda ini tertutup, jadi karena 2 tanda ini tidak terlihat, Ambata tidak bisa memeriksanya dengan mengikuti Buddha. Oleh karena itulah Buddha menggunakan kemampuan batinnya untuk menunjukkan kepada Ambata 2 tanda dari manusia agung tadi. Ya. Jadi untuk alat vital ini Buddha hanya menunjukkan gambaran, ya, walaupun tertutup oleh jubah Buddha, ya. Tapi Ambata bisa melihat bentuk dari alat vital beliau, ya. Jadi tidak ditunjukkan sepenuhnya seperti itu, ya, tertutup oleh jubah. Kemudian untuk lidah, Buddha menunjukkan, ya, ya, untuk menunjukkan bahwa lidah itu panjang, ya. Untuk menunjukkan panjangnya itu bisa menjangkau seluruh lubang hidung, ya. Untuk menunjukkan lebarnya bisa sampai kepada kening, ya. Jadi Buddha hanya ingin menunjukkan 2 tanda itu saja, ya. Kemudian dengan cara itulah Ambata akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa Buddha Gautama sepenuhnya memiliki 32 tanda manusia agung dan tidak ada yang kurang, ya. Kemudian dia kembali ke gurunya setelah itu. Kemudian pada saat itu Brahmana Pokarasati sedang menunggu Ambata. Ya. Ketika dia sudah mempelajari Ambata, ya, jadi dia sudah mendengarkan laporan dari Ambata, ya, tentang Buddha. Kemudian dia juga masih merendahkan Ambata, ya. Jadi jadi Okharasati itu tidak puas dengan percakapan antara Ambata dan Buddha. Oleh karena itulah informasi dari Ambata itu ditunjukkan kepada umum, ya. Jadi kamu itu terlalu cerdik, ya, untuk pergi menuju jalan yang jahat, menuju kehancuran, ya. Kemudian karena marah, kemudian Ambata di
tendang. Ya, akhirnya dia ingin bertemu Buddha langsung setelah kejadian itu. Kemudian diaturkan untuk bertemu dengan Buddha. Kemudian Brahmana lain mengatakan sudah terlambat bahkan untuk memiliki percakapan. Ya. Mari kita bertemu besok saja karena hari ini sudah terlambat. Ya. Kemudian keesokan harinya, pagi hari, kemudian dia mempersiapkan ya makanan dan akhirnya bertemu dengan Buddha. Ya. Kemudian dia bertanya tentang percakapan kemarin antara Buddha dan Ambatta, memiliki percakapan kemarin. Ya. Kemudian dia minta maaf, menyatakan bahwa Ambatta itu adalah seorang muda yang bodoh. Ya. Semoga Buddha memaafkannya. Ya. Kemudian Buddha juga menerima permohonan maafnya. Ya, kemudian membiarkan Brahmana Ambatta bahagia. Ya. Kemudian Brahmana Pokarasati ingin bercakap langsung ya tentang 32 tanda manusia agung dari Buddha. Ya. Dan dengan cara yang sama, Buddha menunjukkan dua tanda agung yang tertutup itu. Ya, jadi 30 tanda agung itu bisa dilihat langsung, yang dua ditunjukkan. Setelah menunjukkan 32 bagian dari manusia agung, kemudian Pokarasati mengundang Buddha dan Sangga untuk dana makanan. Ya. Jadi biasanya kita bisa di dalam studi Nikaya ya, jadi undangan. Jadi kita bisa menemukan biasanya undangan makan untuk besok. Tapi di sini Pokarasati tidak bisa menunggu besok ya. Makanya ingin mengundang itu hari ini. Ya, jadi semoga Yang Mulia Gautama menerima makanan dariku hari ini bersama dengan para bhikkhu. Buddha menyetujui dengan cara berdiam diri. Kemudian Pokarasati jadi mulai melayani Buddha dan para bhikkhu, ya, duduk di posisi yang lebih rendah dan Buddha membabarkan satu ajaran. Ya. Ini adalah pembelajaran yang umum ya, kita harus ingat. Buddha juga ketika Buddha mengajar, kita juga harus mempersiapkan batin kita agar bisa menyerap ajaran dari 4 kebenaran mulia. Ya. Jadi ini pembelajaran yang bertahap, ya, bertahap dan juga terkelompok. Kita bisa melihatnya di Pali-Pali, teks-teks Pali. Ya. Jadi pertama, Buddha bicara tentang kedermawanan. Dari perilaku kedermawanan, bahkan Brahmana Pokarasati telah melakukan persembahan dana kepada Buddha dan Sangga. Jadi, jika kita benar-benar melakukan perbuatan berdana dalam posisi yang benar dengan cinta kasih, jadi tindakan dermawan itu bisa membuat batin kita menjadi lembut. Ya. Jadi kedermawanan itu adalah poin yang bagus untuk memulai. Oleh karena itulah Buddha bicara tentang kedermawanan. Ya, jadi pada saat berdana, bagaimana kita memposisikan batin kita, ya, dan apa manfaat dari praktek ini. Kemudian Buddha melanjutkan berbicara tentang latihan moralitas. Jadi melalui tindakan baik dari kedermawanan dan moralitas, seseorang bisa mencapai kelahiran di alam-alam surga. Setelah memberikan
khotbah tentang kedermawanan dan moralitas, Buddha melanjutkan tentang kehidupan di surga. Ya. Jadi ketika orang-orang ataupun pendengar tentang kedermawanan moralitas, itu adalah tindakan yang baik dan hasilnya kelahiran di alam yang surga, ya. Jadi dia bisa memahami tentang sebab dan akibat, ya. Dan juga bisa terus ingat, jika kita terus mempraktekkan dengan cara seperti ini, kita bisa terlahir di alam bahagia. Jadi mereka berbahagia dalam mendengarkan dhamma tersebut. Ini yang disebut sebagai anupubikatha, ya, dalam diskursusnya. Kemudian Buddha melanjutkan tentang nafsu keinginan. Jadi bahaya dari nafsu keinginan itu kemerosotan dan juga kerusakan. Ya. Jadi ketika kita berada di antara nafsu-nafsu keinginan, kenikmatan indera, ketika kita lupa untuk beralih dari nafsu keinginan dan kenikmatan indera ini, ketika kita melekat pada keinginan-keinginan kenikmatan tersebut dengan nafsu kita, itu bisa berbahaya, ya, karena akan mengotori batin kita untuk berlatih. Walaupun kita bisa bahagia di alam-alam surga, di kehidupan di alam surga, ini masih merupakan kondisi yang bahaya. Dan juga ini bisa ditunjukkan melalui kemelekatan. Ya, jadi Buddha menunjukkan, melanjutkan diskursusnya dengan cara seperti ini. Kemudian pendengar ketika mendengarkan ajaran seperti ini, mereka akan muncul keterdesakan. Walaupun kita bisa bahagia di alam-alam surga, kita bisa menderita setelahnya. Ya, kemudian Buddha menunjukkan manfaat dari pelepasan keduniawian. Karena pada saat itu mereka mulai berpikir bagaimana bisa keluar dari pengulangan penderitaan dengan nafsu-nafsu indrawi ataupun kenikmatan indrawi ini. Jadi ketika Buddha menjelaskan manfaat dari pelepasan keduniawian, mereka bisa mengikuti, ya. Ini adalah proses pembelajaran dari Buddha. Jadi umumnya Buddha memberikan diskursus yang bertahap seperti ini kepada pendengarnya. Kemudian setelah mendengarkan diskursus yang bertahap seperti itu, batin menjadi lembut dan bisa batin ini bisa melanjutkan ke dalam pembelajaran yang lebih tinggi, yang lebih lanjut, dan juga sudah terbebas dari rintangan batin. Jadi selama batin masih terikat pada kenikmatan indrawi, ini belum terbebas dari rintangan batin. Jadi setelah mendengarkan manfaat dari pelepasan keduniawian, termasuk Brahmana Pokarasati, batin dari para pendengar itu menjadi terbebas dari rintangan batin, ya, dan bisa melanjutkan untuk mendengarkan ajaran yang mendalam. Jadi ini poin yang penting, bagaimana ketika kita mempelajari dalam studi Nikaya ini, mempersiapkan batin kita terbebas dulu dari rintangan batin sehingga kita bisa menyerap ajaran mendalam ini. Jika tidak, jika batin kita masih terikat atau terhalangi oleh rintangan batin, walaupun kita mendengarkan dhamma, membaca ajaran, kita tidak bisa menyerap ajaran yang lebih tinggi. Jadi setelah menghancurkan atau menghilangkan rintangan-rintangan batin, batin dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan. Dalam situasi ini, Buddha membabarkan dhamma secara singkat, ya, di sini, ya.
Walaupun ditulis secara singkat, tapi dalam bahasa Pali itu samukang sika desana, ya. Jadi ajaran yang ditunjukkan langsung oleh Buddha. Jadi secara singkat ini adalah 4 kebenaran mulia, ya. Penderitaan sebagai kebenaran mulia, sebab penderitaan, padamnya penderitaan, jalan menuju padamnya penderitaan sebagai kebenaran. Ini disebut sebagai samukang sika desana. Jadi ajaran yang ditunjukkan langsung oleh Buddha. Ini merujuk kepada 4 kebenaran mulia. Buddha menunjukkannya kepada Brahmana Pukarasati yang batinnya telah terbebas dari rintangan batin. Jadi dia bisa mencapai mata dhamma yang murni, ya. Jadi contoh diberikan layaknya seperti kain yang bersih, yang telah dibersihkan. Ketika itu diberikan pewarna, maka kain bersih tadi bisa menyerap warna secara sempurna untuk bisa menjadi warna yang sesungguhnya sesuai dengan pewarnanya. Dengan cara yang sama, ketika Buddha mengajarkan Dhamma mendalam tentang kebenaran mulia kepada mereka yang batinnya sudah siap menerima dengan batin yang murni, yang terbebas dari rintangan batin, maka bisa mencapai mata dhamma yang murni dan tanpa noda. Jadi kalau kita ingin mencapai pencerahan, maka kita harus menjaga batin kita siap di setiap waktu. Ya. Oleh karena itulah pencerahan bisa dicapai kapanpun jika kita menjaga batin kita terbebas dari rintangan batin. Kemudian di suta ini, Pokarasati telah mencapai tingkatan pencerahan. Ya. Jadi mencapai yang pertama sampai yang ketiga, ya. Jadi pencapaian mata dhamma merujuk kepada 3 tahapan pencapaian: Sotapatti Mega, Sakadagami Maga, dan Anagami Mega. Dan merealisasi itu bahwa segala sesuatu yang berasal dari asal mula pasti lenyap, ya. Jadi ini adalah realisasi dari makhluk suci, ya, terhadap fenomena, terhadap dhamma ketika mencapai mata dhamma. Setelah pencapaian mata dhamma ini, jadi keadaan mental Pokarasati itu ditunjukkan dia sudah melihat, dia sudah mencapai, mengalami dan menembus dhamma, ya. Jadi mengetahui dhamma sesungguhnya, ya, dia telah mengatasi keraguan-raguan, ya, kemudian memperoleh keyakinan sempurna, dan juga memiliki kepercayaan diri, keyakinan kepada ajaran dari guru, ya, dan tidak bergantung pada orang lain. Dia mencapai oleh dirinya sendiri. Ya. Kemudian di sini diberikan contoh, ya, ditunjukkan oleh Raja Ajata I setelah mendengarkan di suta kedua, ya, buah dari kehidupan petapa, ya. Jadi seperti halnya menunjukkan jalan, ya, juga menunjukkan jalan kepada seseorang yang tersesat, membawa lampu minyak ke tempat yang gelap sehingga mereka memiliki mata untuk melihat apa yang ada di sana, ya. Dengan cara yang sama, Brahmana Pokarasati ini berbahagia dan mengekspresikan karena ajaran Buddha lah dia merealisasi, ya. Dan bagaimana Buddha telah membabarkan Dhamma dengan cara yang bervariasi, ya. Kemudian dikatakan, aku pergi tidak hanya sendiri, ya, bersama putraku, istriku, pelayan, penasehat,
semua anggota keluarga mengambil perlindungan kepada Buddha dan memohon kepada Buddha untuk menerimanya sebagai siswa Buddha awam. Ya. Jadi mengambil perlindungan sepanjang hidupnya. Ya. Jadi sepanjang hidupnya dia akan menjaga Buddha, Dhamma, Sangha sebagai perlindungan. Kemudian Pokarasati membuat undangan yang lain. Jadi undangan seperti ini bisa dilakukan oleh siswa awam kepada gurunya. Jadi seperti Buddha mengunjungi keluarga lain ataupun kota lain, ya. Jadi di sini kota Ukatha, ya, mengundang ke kota Ukatha, diundang Buddha untuk mengunjungi keluarga-keluarga yang lainnya, ya, karena dia ingin mengundang Buddha kepada rumahnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan dari keluarga, anggota keluarganya, ya, anggota dari keluarga di rumahnya. Dan ketika Buddha dan Sangga datang ke rumahnya, mereka memberikan penghormatan kepada Buddha dan Sangga dan menghormat kepada Buddha dan Sangga, kemudian mempersembahkan air dan tempat duduk, ya, dan bergembira akan hal itu. Walaupun tidak bisa memberikan persembahan yang lainnya, praktek seperti ini bisa menghasilkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi dengan tujuan inilah dia membuat undangan yang lebih lanjut pada Buddha. Ya. Jadi di sutta ini kita bisa belajar tentang wija dan carana, juga termasuk juga adalah kegagalan, ya, jalan kegagalan. Dan walaupun jalan kegagalan itu masih bisa diapresiasi sebagai praktek dari wija dan carana. Ya, jadi ini hubungannya dengan praktek. Setelah itu kita bisa belajar tentang bagaimana caranya meminta maaf, seperti yang dilakukan oleh Brahmana Pokarasati, ya, mewakili Ambata di hadapan Buddha. Kemudian kita juga belajar bagaimana mengundang Buddha dan juga anggota Sangga dengan cara yang sepatutnya. Jadi penjelasan akan dihentikan di sini. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Sadu, sadu, sadu.